Menantu Pahlawan Negara, Bab 46 sampai Bab 50. Bab 46 Biaya pengobatan puluhan miliar. Yanto bertanya dengan hati-hati, "Ini Kak Bambang?" "Iya." "Apa yang salah dengan anak saya? Apakah dia menyinggung Anda?" Setelah melihat semua orang di dalam rumah, Bambang pun mendengus dingin. "Kalian sengaja ingin mencelakakanku ya? Kalian menyuruhku merebut rumah Ardika. Ternyata hari ini Komandan Drako mengubah Villa Cakrawala menjadi area terlarang. Setelah kami pergi, Korps Taring Harimau langsung datang. Kami hampir saja mati di sana. Ah, Villa Cakrawala berubah menjadi area terlarang. Kami nggak tahu." Tuan Besar Basagita dan yang lain terkejut. "Buat apa aku menipu kalian? Lenganku ini patah di Villa Cakrawala." Bambang memelototi mereka dengan kesal dan berkata, "Kalian harus bayar biaya pengobatan 40 miliar kepadaku." Biaya pengobatan satu lengan yang patah mencapai 40 miliar. Kenapa dia tidak pergi merampok bank saja? "Bambang, keluarga Basagita sudah memberimu 10 miliar dan kamu setuju untuk merebut rumahnya. Sekarang, kamu sudah gagal dan harusnya kamu mengembalikan uang kami. Beraninya kamu meminta biaya pengobatan." Tuan Besar Basagita berkata dengan kesal, "Ini namanya pemerasan. Memangnya kamu kira keluarga Basagita selemah itu?" "Betul, seluruh kota Banyuli juga tahu kalau keluarga Basagita itu lemah. Kenapa kalau aku merundung kalian?" Bambang menunjuk Wulan sambil berkata, "Tangkap Wisnu dan wanita itu." Seketika, para anak buahnya segera mendekat, lalu menangkap Wisnu dan Wulan. "Uang atau nyawa, kalian pilih sendiri." Bambang berkata dengan ekspresi ganas, "Nggak mau bayar juga nggak masalah. Aku akan menyuruh dua orang ini untuk menjual diri. Ketika mereka sudah menghasilkan 40 miliar, aku akan melepaskan mereka." Wisnu dan Wulan langsung pucat karena ketakutan. Mereka segera berteriak kepada Tuan Besar Basagita, "Kakek, cepat berikan uangnya. Aku nggak mau menemani para pria busuk itu. Kakek, kalau menyuruhku untuk menemani wanita tua yang jelek, aku lebih memilih mati." Yanto dan istrinya juga terus memohon. Tuan Besar Basagita juga tidak mungkin membiarkan kedua cucunya melakukan hal seperti itu, karena akan merusak nama baik keluarga Basagita. Namun, keluarga Basagita hanya bisa mengeluarkan 20 miliar lagi. Dari mana dia bisa mendapatkan uang 20 miliar sisanya? Dengan rasa tak berdaya, Tuan Besar Basagita pun mengirimkan 20 miliar yang tersisa di rekening keluarga Basagita kepada Bambang. "Aku bilang 40 miliar, tapi kalian hanya bayar 20 miliar. Memangnya aku pengemis?" Bambang menunjukkan ekspresi ganas. Tuan Besar Basagita hampir terjatuh karena takut. Dia pun berkata dengan nada gemetar, "Kak Bambang, kami akan mencari sisanya lagi. Besok pagi Anda bisa datang lagi." Setelah mendengarnya, Bambang pun mengangguk dengan puas dan membawa anak buahnya pergi. Semua anggota keluarga Basagita tampak murung. Saat ini, Wulan tiba-tiba berkata, "Kakek, suruh lunasi jalan itu yang bayar saja. Mereka baru beli perabot seharga 60 miliar, kan? Mereka juga baru mendapatkan izin penjualan awal, 20 miliar hanyalah angka kecil bagi mereka." Ketika membicarakan Luna yang sudah kaya, Wulan merasa sangat iri. Wisnu juga ikut berkata, "Luna ingin kembali ke grup Agung Makmur, kan? Palingan kita kasih saja salah satu jabatan kepadanya, dia pasti rela memberikan uangnya." Tuan Besar Basagita terdiam dengan ekspresi masam. Sebagai kepala keluarga Basagita, dia memiliki kekuasaan mutlak. Sekarang Tuan Besar malah harus memohon kepada cucu sendiri, bahkan menyerahkan kekuasaannya. Dia tentu saja enggan menerima fakta ini. Namun, apa gunanya dia enggan menerima kenyataan? Hanya Luna yang bisa menyelamatkan keluarga Basagita. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Luna, lalu berkata dengan tak berdaya, "Luna, besok pagi datang ke rumah. Aku akan mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu bisa kembali ke grup Agung Makmur. Tapi, ada satu syarat, kamu harus menyertakan modal 20 miliar. Bab 47 Kenapa uangnya diberikan ke Luna? Villa Cakrawala. Ketika mengangkat panggilan telepon dari kakeknya, Luna sempat terkejut. Luna juga tidak punya uang 20 miliar, jadi dia tidak tahu harus menolak atau menyetujuinya. Setelah mematikan panggilan teleponnya, dia pun menceritakan masalah ini kepada Ardika. Keesokan harinya, mereka datang ke ruangan rapat grup Agung Makmur. Tuan Besar Basagita sedang menunggu bersama jajaran direksi. Yanto dan keluarganya juga sudah datang. "Kamu sudah datang,
Kalau begitu kita mulai saja. Aku umumkan, mulai hari ini, Luna akan menjabat wakil manajer umum Grup Agung Makmur. Dia berhak melakukan semua hal. Demi 20 miliar, Tuan Besar Basagita bahkan memberikan jabatan wakil manajer umum kepada Luna. Sepertinya Tuan Besar Basagita mengorbankan hal besar. Untungnya saja, dia tidak memberikan posisi manajer umum kepada Luna. Yanto sekeluarga dan yang lain merasa lega. Kalau Luna yang tegas menjadi manajer umum, para belatung seperti mereka pasti akan kesusahan. Sepertinya Tuan Besar Basagita tetap berwaspada terhadap Luna. Dia tidak mungkin membiarkan Luna menguasai Grup Agung Makmur. Sebaliknya, Luna terlihat tenang. Luna juga sudah tahu, posisi manajer umum hanyalah jabatan kosong saja. Lagi pula, Tuan Besar yang memegang kekuasaan mutlak. Kalau Tuan Besar kesal, dia bisa saja mencopot jabatan Luna kapanpun. Dengan menguasai seluruh Grup Agung Makmur, Luna bisa memiliki kekuasaan sepenuhnya. Saat ini, Luna mengeluarkan kartu bank yang diberikan Ardika kemarin. Kakek, ini 20 miliar yang kamu minta kemarin. Setelah Tuan Besar Basagita menerimanya, detik selanjutnya, pintu ruangan rapat ditendang hingga terbuka. Bambang berjalan masuk bersama anak buahnya. Tuan Besar Basagita dan Yanto sekeluarga langsung pucat. Mereka teringat kembali penghinaan semalam. Tuan Besar Basagita, di mana sisa biaya pengobatan 20 miliar? Cepat berikan kepadaku. Bambang berkata dengan senyuman ganas, cepat berikan uangnya. Kalau enggak, aku akan menghancurkan Grup Agung Makmur. Tuan Besar Basagita merasa sangat kesal, tapi juga tak berdaya. Dia terpaksa memberikan kartu bar kepada Bambang. 20 miliar yang baru dipegangnya langsung menghilang. Siapa sangka, Bambang langsung memberikan kartu bank tersebut kepada Luna. Nona Luna, ini adalah biaya ganti rugi untuk kalian sekeluarga karena kejadian kemarin. Bambang rela mengembalikan uang kepada Luna, karena Bambang sudah ketakutan dengan pelajaran yang diberikan Korps Taring Harimau milik Komandan Draco. Luna mencari orang bagian keuangan, kemudian memberikan kartu kepadanya. Masukkan uang ini ke rekening kompleks Prime Melati. Kedepannya, tanpa tanda tangan dariku, nggak ada yang boleh mengambil uang dari rekening ini, paham? Nggak boleh dimasukkan ke rekening kompleks Prime Melati. Aku ingin menggunakan uang itu, bantah Tuan Besar Basagita sambil berdiri. Kakek, kamu nggak kekurangan apapun lagi. Mana perlu kamu uang sebanyak itu? Luna sedikit kesal, dia melakukan semua ini demi kebaikan Grup Agung Makmur. Namun, kakeknya justru tidak memedulikan kondisi secara keseluruhan. Grup Agung Makmur lagi kekurangan uang, tapi kakeknya malah ingin menyimpan uangnya sendiri. Tuan Besar Basagita berkata dengan tegas, uang ini memang milik rekening keluarga, bukan rekening perusahaan. Kalau bukan karena kalian, uang ini nggak mungkin diperas oleh Bambang. Kenapa kamu memasukkan uangnya ke rekening perusahaan? Betul kata kakek, siapa suruh kalian menyuruh orang mematahkan tangan Kak Bambang? Kalau enggak, kami juga nggak perlu membayarnya. Aku memberikan uang kepada Nona Luna sebagai permintaan maaf, siapa yang berani merebutnya? Bambang menunjukkan ekspresi galak. Meskipun merasa kesal, Tuan Besar Basagita tidak berani berbicara. Dia hanya bisa memelototi cucunya sendiri dengan ekspresi masam. Luna menghela napas dengan tak berdaya. Siapa suruh lawannya adalah kakek kandung sendiri. Luna berkata, kakek, uang ini akan digunakan oleh kompleks Prime Melati. Itu juga demi kebaikan Grup Agung Makmur. Aku nggak akan asal pakai. Terserah kamu, aku nggak peduli. Tuan Besar Basagita pun pergi untuk menutupi rasa tak berdayanya. Cucu perempuan yang selalu dikontrolin sesuka hati sudah berani melawan. Bab 48 mengatakan cinta kepada Luna. Sejak kapan hal itu terjadi? Saat Ardika kembali ke keluarga Basagita. Tuan Besar Basagita sangat membenci Ardika. Luna tahu kalau kakeknya masih belum senang dengannya. Meskipun merasa tak berdaya, Luna tak mengatakan apapun. Saat ini Wisnu mendekat lalu berkata dengan kejam, Luna, jangan mengira setelah kamu mengambil alih perusahaan ini, Grup Agung Makmur akan mendengarkan perintahmu. Jangan lupa para petinggi Grup Agung Makmur merupakan anggota keluarga yang dipromosikan oleh ayahku. Betul, Kepala Proyek Kompleks Prime Melati, Arifin Sutoro sangat galak. Kalau kamu pergi ke sana hati-hati. Sayang sekali kalau wajah secantik itu rusak, kata Wulan dengan bangga. Awalnya, Kompleks Prime Melati adalah proyek milik Grup Agung Makmur. Hanya saja proyek itu diberikan kepada Luna setelah rugi dalam waktu lama.
Ardika berkata dengan nada dingin, Wulan, aku nggak masalah merusak wajahmu sekarang juga. Wulan yang ketakutan segera menutup wajahnya lalu berkata, aku hanya mengingatkan istrimu, nggak tahu diri. Mereka pun segera pergi dan tidak memedulikan Ardika lagi. Nggak usah pedulikan mereka. Setelah itu Luna ingin membawa Ardika pulang makan siang, sekaligus memberitahukan kabar baik ini kepada orang tuanya. Ardika, kamu ambil mobil di bawah, aku akan menunggumu di bawah, kata Luna kepada Ardika setelah keluar dari ruangan rapat. Luna ingin pergi ke ruangan kantornya untuk mengambil beberapa dokumen. Sore nanti dia tidak datang ke kantor lagi dan langsung pergi ke proyek. Setelah mengangguk Ardika pun pergi ke bawah untuk mengambil mobil. Setelah mengambil dokumen, Luna pun turun ke bawah. Di bawah, dia melihat satu baris mobil mewah mendekat. Di belakangnya juga ada beberapa truk yang ikut berhenti. Beberapa pekerja mulai menurunkan satu persatu kotak yang berisi mawar asli. Tak lama kemudian, satu bentuk hati yang besar muncul di depan pintu Grup Agung Makmur. Semua itu mengarah ke Luna. Wah, 99.999 tangkai mawar. Anak orang kaya mana yang sedang menyatakan cinta? Hebat sekali. Di tengah seruan iri orang-orang, satu baris mobil mewah sudah berhenti di depan Luna. Pintu mobil mewah paling depan dibuka, seorang pria muda dengan jas rapi keluar dari mobil. Peter, Luna mengernyit karena kenal pria itu. Dia adalah tuan muda dari keluarga Rimex yang merupakan keluarga kelas atas. Luna pernah melihatnya di pesta ulang tahun. Peter Rimex datang ke hadapan Luna, lalu menatapnya dengan penuh cinta. Dia pun berkata, Nona Luna, sejak melihatmu di pesta ulang tahun, aku sudah terpikat olehmu. Aku selalu memikirkanmu setiap saat. Sepertinya, aku jatuh cinta padamu. Wah, seruan kembali terdengar di sekitar. 99.999 tangkai bunga mawar dan belasan mobil mewah. Pernyataan cinta seperti ini sangat mencengangkan. Sebagai target pernyataan cinta itu, Luna tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Wajah Luna langsung memerah. Melihat perubahan ekspresi pada Luna, Peter merasa gembira. Hari ini, dia membawa banyak orang ke Grup Agung Makmur dan berharap cara ini bisa membuat Luna tertarik padanya. Namun, Peter salah sangka. Sekarang, Luna bukan tersipu malu, melainkan merasa canggung. Luna tidak suka menjadi pusat perhatian. Kalau bukan karena tahu bahwa Peter tidak boleh disinggung, Luna pasti sudah pergi meninggalkannya. Maaf, Tuan Muda Peter, aku sudah menikah dan nggak bisa menerima cintamu. Cepat bawa semua bunga ini pergi. Ini adalah daerah perkantoran dan tempat orang bekerja, ucap Luna dengan sopan sambil menahan amarah. Peter tidak menyangka Luna akan menolaknya dengan tegas. Ekspresinya pun menjadi masam. Nona Luna, di seluruh kota Banyuli, siapa yang nggak tahu kalau suamimu adalah seorang idiot yang baru sembuh. Selain nggak bisa memberikan kebahagiaan, dia juga membuatmu ditertawakan. Tapi aku berbeda, keluarga Rimex merupakan keluarga kelas atas. Kalau kamu bersamaku, keluarga Rimex bisa memberikan banyak bantuan kepadamu. Bab 49 memberikan mobil mewah. Mendengar Peter memfitnah Ardika, ekspresi Luna langsung menjadi masam. Peter menumpuk rangkaian bunga mawar di belakang sambil berkata, coba lihat, aku menyiapkan 99.999 tangkai bunga mawar untukmu. Lihatlah dengan saksama, kamu bisa melihat namamu. Setelah diingatkan, Luna ternyata melihat namanya yang terbentuk dari beberapa tangkai bunga yang lebih muda warnanya. Namun, Luna sama sekali tidak tertarik. Metode Peter mungkin masih bisa menipu para gadis yang belum punya pengalaman. Terima kasih atas niat baik Tuan Muda, tapi aku nggak bisa menerimanya. Silakan pergi. Luna menggelengkan kepalanya dan membuat ekspresi Peter makin jelek. Terima. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mulai bersorak. Mereka melihat Luna terus menggelengkan kepala dengan wajah memerah, sehingga dikira Luna malu. Oleh karena itu, mereka pun bersorak. Melihat pemandangan tersebut, Peter langsung punya ide jahat. Nona Luna, coba lihat, semua orang menyuruhmu untuk menerimaku. Kamu pura-pura terima aku saja. Kalau enggak, harga diriku akan tercoreng. Kalau Luna menerimanya, lalu berpelukan dengannya, Peter akan menyebarkan berita ini ke seluruh kota dan membuatnya menjadi fakta. Kalau Ardika tidak ingin diselingkuhi, dia harus bercerai dengan Luna. Luna yang dipaksa mulai panik. Luna tidak ingin menerima Peter,
tetapi juga tidak berani menyinggung Peter yang berasal dari keluarga atas. Luna merasa kalau Ardika pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. "Ardika, mana kamu? Kenapa masih belum datang?" teriak Luna dalam hati. Brem, pada saat ini, satu mobil Audi A4 warna putih keluar dari parkiran bawah tanah. Mobil itu melesat dengan kecepatan tinggi. Roda yang berputar dengan kecepatan tinggi menghancurkan 99.999 tangkai bunga mawar tersebut. Banyak bunga mawar yang hancur karena dilindas oleh mobil. Banyak juga yang terpental hingga mengenai orang-orang di sekitar dan membuat mereka kesakitan. Namun, mobil Audi A4 itu tidak berhenti. Setelah berputar di depan, mobil itu kembali melaju. Mobil itu kembali melindas ratusan tangkai bunga mawar. Bentuk hati yang indah tersebut sudah dilindas dengan tanda silang. Seolah-olah menunjukkan sikap pengemudi mobil Audi terhadap pernyataan cinta ini. "Bajingan dari mana ini? Beraninya kamu mengacaukan acaraku." Peter sangat marah. Kemudian, dia melihat mobil Audi A4 yang bergerak mundur di tengah makian orang-orang. Setelah pintu mobil terbuka, Ardika pun turun dari mobil sambil marah-marah. "Pagi-pagi gini, orang bodoh mana yang datang berjualan bunga di depan kantor orang lain? Mengganggu saja." Wajah Peter tampak sangat masam. Sebagai seorang tuan muda dari keluarga Rimex, dia malah dianggap penjual bunga. "Piff." Luna tidak bisa menahan tawanya, dia juga merasa kalau Ardika sangat jahat. Ardika sama sekali tidak memedulikan Peter. Dia berjalan ke hadapan Luna, lalu menarik tangannya sambil berkata, "Sayang, ayo pulang." "Tunggu sebentar." Peter menghentikan mereka. Lalu, dia datang ke depan mobil mewah putih yang dikendarainya, membuka pintu mobil dan mempersilakan Luna untuk masuk. "Nona Luna, sebagai wakil manajer umum Grup Agung Makmur, mobil Audi A4 nggak cocok dengan identitasmu." Dengan tatapan yang hina, Peter menunjuk mobilnya sendiri sambil berkata, "Mobil Maserati ini adalah hadiah kedua yang ingin kuberikan untukmu." Wah, setelah mendengar ucapan Peter, orang-orang kembali bersorak. Ternyata 99.999 tangkai bunga mawar hanyalah hadiah pertama. Peter bahkan memberikan hadiah mobil mewah seharga 4 miliar. Peter menatau Luna dengan tatapan penuh semangat. Dia yakin Luna tidak menolak hadiah seperti ini. Siapa sangka ekspresi Luna menjadi makin masam. Bab 50 mobilmu tidak aman. Mobil Audi A4 dibeli Luna ketika berhasil mendapatkan uang dari usaha sendiri saat menjadi mahasiswa. Mobil itu juga merupakan mobil yang dipakai sehari-hari oleh keluarganya setelah keluarganya tertimpa insiden. Ini adalah hasil jerih payah keluarganya. Ucapan Peter sama saja seperti penghinaan bagi Luna. Luna pun berjalan ke arah mobil Audi A4 tanpa menjawabnya. Peter yang tidak mengerti pun bertanya, "Nona Luna, memangnya mobilku ini kalah dengan mobil Audi A4 itu?" Ardika sudah sangat kesal dengan pengganggu ini, dia pun melepaskan tangan Luna dan mendekati Peter. "Tahu nggak kenapa istriku nggak mau mobilmu? Karena nggak aman." Setelah tertegun sejenak, Peter pun tertawa terbahak-bahak seperti mendengar lelucon. "Haha, kamu ngerti mobil nggak? Bisa-bisanya kamu bilang kalau mobil 4 miliar ini nggak lebih aman dari mobil 600 juta itu." Bam! Suara yang keras menghentikan sindiran Peter. Di depan semua orang, Ardika menghancurkan penutup mesin mobil Maserati dengan tinjunya. Asap hitam juga tiba-tiba keluar dari dalam. Bagian belakang mobil Maserati terangkat, kemudian jatuh kembali dengan keras. Ekspresi Peter langsung menjadi tegang. Sama seperti semua orang di sekitar, Peter menatap adegan yang terjadi dengan mata terbelalak. "Sialan, apakah orang ini manusia? Aku bilang mobil ini nggak aman, benar nggak?" Peter merasa wajahnya ditepuk, kemudian dia mendengar suara Ardika. Enggak." Peter menelan ludah, dia benar-benar ketakutan. Dia khawatir kalau tepukan Ardika lebih keras lagi, kepalanya akan meledak. Orang ini seperti monster. Cari perusahaan profesional untuk membersihkan tempat ini, jangan membuat repot petugas kebersihan, paham? Selesai berbicara, Ardika pun masuk ke mobil bersama Luna, lalu pergi dari sana. "Ardika, bagaimana kamu melakukannya?" Luna juga bengong dalam waktu lama sebelum sadar kembali. Meskipun Ardika jago berkelahi, tenaganya terlalu menakutkan. "Aku selalu melatih otot setiap ada waktu." Ardika tersenyum dan tidak menganggap penting tinju tadi. Di depan Grup Agung Makmur, Peter segera mendatangkan perusahaan profesional untuk membersihkan tempat itu. Dia juga memanggil mobil derek untuk menderek mobilnya.
Tuan Muda Peter, kamu takut? Iya. Orang itu hanya sedikit kuat saja. Zaman sekarang, buat apa jago berkelahi? Uang adalah segalanya. Beberapa anak orang kaya yang membawa mobil mewah untuk menemani Peter segera mengerumuninya. Konyolnya, orang yang berbicara itu masih terlihat gemetar. Jangan berlagak seperti kalian nggak takut. Peter teringat ketika Ardika menepuk wajahnya, dia malah tidak berani bergerak. Perasaan itu sangat memalukan. Tapi, ucapanmu benar juga. Buat apa jago berkelahi? Uang adalah segalanya. Lain kali, aku akan membawa beberapa jagoan di sampingku, jadi nggak perlu takut. Peter kembali teringat dengan Luna. Wajah yang cantik, tubuh yang seksi, serta aura yang dipancarkan ketika marah. Semua itu membuat Peter tidak ingin menyerah. Bagaimanapun caranya, aku harus membawa Luna ke atas ranjang, kata Peter dengan kejam. Tapi, si Luna sulit untuk dijangkau. Sepertinya aku harus mencari cara lewat orang tuanya. Peter segera menyuruh seseorang untuk memeriksa informasi orang tuanya Luna. Peter ingin tahu apa yang mereka butuhkan dan pikirkan. Villa Cakrawala. Setelah pulang, Luna segera memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia sudah mengambil alih grup Agung Makmur. Luna tidak ingin menceritakan masalah lain tentang keluarga Basagita. Kedua orang tuanya sangat gembira. Ketika makan siang, Jaki jarang-jarang minum alkohol. Siapa sangka Desi juga ikut minum 2 gelas. Bu, kenapa kamu minum alkohol? Apakah segembira itu? Tanya Luna dengan tak berdaya. Beberapa tahun ini, Desi tidak pernah minum minuman beralkohol. Siapa sangka, setelah mendengar pertanyaan itu, Desi yang awalnya senang tiba-tiba meletakkan gelasnya. Aku pergi tidur dulu, kalian makan saja. Selesai berkata, Desi kembali ke kamar dengan wajah murung. Ayah, kenapa dengan ibu? Tanya Luna dengan bingung. Aduh, semua karena urusan pesta pindah rumah, ucap Jaki sambil menghela napas.